Baik Bapak Ibu, karena ini sudah jam 19.43 ya, dan biar tidak terlalu larut malam kuliah kita pada malam hari ini, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat. Oke, ini siapa lagi yang masuk? Mbak Iis baru masuk. Ya. Mas Ali bisa memimpin doa? Iya Bu, bisa Bu. Sebelum memulai perkuliahan analisis kelayakan bisnis, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Ali sudah memimpin Iya doa. Bu, sama-sama. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita analisis kelayakan bisnis. Recording. Ya. Aspek keuangan bagian 2 dengan topik times value of money ya. Ini adalah materi lanjutan kemarin. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah membaca modul yang sudah saya share di e-learning ya. Apa itu yang dimaksud time value of money? Ya. Ada yang sudah membaca modul yang sudah saya share atau mungkin pernah mendengar. Ya, teman-teman, apa itu yang dimaksud time value of money? Ini kan sudah pernah ya disampaikan pada mata kuliah manajemen keuangan. Ya, masih ingat teman-teman apa yang dimaksud time value of money? Apa sih yang dimaksud time? Time itu waktu, value itu nilai, nah money itu uang. Ya, apa sih yang dimaksud time value of money? Teman-teman, bagaimana? Ada yang masih ingat? Coba di-refresh kembali mata kuliah yang lampau atau semester lalu, manajemen keuangan. Baik, kalau sudah lupa kita refresh kembali ya pelajaran di mata kuliah manajemen keuangan ya. Time value of money. Apakah yang dimaksud time value of money? Nilai waktu dari uang. Apa sih maksudnya? Oke, ada yang bisa membacakan? Mas Muhammad Torik, ya mungkin bisa membacakan. Ya Bu, bisa. Time value of money. Time value of money itu nilai waktu dari uang. Adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang. Karena potensi pendapatan uang tersebut. Ya, terima kasih Mas Muhammad Torik ya. Sudah dibacakan. Teman-teman setelah melihat definisi ini, time value of money ini, nilai waktu dari uang, kira-kira terbayang nggak? Maksudnya tuh seperti apa? Time value of money ini adalah nilai waktu dari uang. Ini saya ulangi ya. Jadi, di sini maksudnya adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Ya. Oke, kalau masih belum jelas, nah di slide berikutnya ini, mungkin teman-teman setelah membaca slide berikutnya ini akan tergambar apa sih yang dimaksud time value of money ini. Oke, bisa dibacakan Mas Ali. Time value of money. Teori atau konsep time value of money ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Contoh, harga gula pasir tahun 2010 itu sama dengan 11.000 per kilo. Di tahun 2001 mendapati kenaikan 3.000, yaitu dengan harga 14.000 per kilogram. Dan minyak goreng curah tahun 2010 itu 9.500 per liter. Dan sekarang di tahun 2001 minyak goreng curah mendekati harga 20.000 per liter. Ya, ini adalah konsep time value of money. Ya. Terima kasih Mas Ali sudah dibacakan. Teman-teman tergambar kan apa yang dimaksud time value of money? Ya. Ini lebih ke inflasi gak sih Bu? Kalau ya, bisa seperti itu. Iya. Jadi pergerakan uangnya kan. Iya, benar. Benar Mas Ali. Ya. Jadi konsep time value of money ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Ini contoh ya. Contohnya di sini harga gula pasir di tahun 2010
10 ya, kita memiliki uang 11.000, itu sudah bisa digunakan untuk membeli 1 kilo gula. Tapi sekarang tidak dapat ya harga 11.000 ya. Harganya sudah naik 14.000 per kilo gitu ya. Jadi kalau punya uang 11.000 itu sudah tidak bisa lagi untuk membeli gula 1 kilo gitu. Ini contohnya ya. Kemudian contoh lagi nih, minyak goreng curah pada tahun 2010. Itu harganya 9.500 per liter. Tapi di tahun 2021 harganya itu sudah naik 20.000 per liter. Contoh mudahnya saja ya. Waktu tahun 2013 saya beli rumah BTN itu seharga 125 juta. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi membeli harga rumah BTN itu 125 juta. Harganya sudah naik menjadi 250 juta. Gitu. Jadi dengan uang yang sama, dengan nilai uang yang sama, ya, di tahun yang lalu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk membeli barang yang sama di tahun saat ini, tahun sekarang, gitu. Karena adanya kenaikan dari nilai uang, gitu ya, dimaksud time value of money. Teman-teman ada yang bisa menyontohkan nggak? Ke ini sih Bu, karena kan saya daily use itu bensin saya perhatiin tuh Bu. Tahun 2008 itu kan bensin seharga premium itu di harga 5.500. Nah tapi sekarang di tahun 2021 udah naik menjadi 6.500 sampai 7.500 kayak gitu. Jadi nilai ya benar Mas. Jadi nilai uang 5.000 tadi berapa? 500 ya? Iya 5.500 Bu per liter. Dengan nilai uang yang sama itu tidak bisa digunakan untuk membeli barang yang sama di tahun ini ya. Mungkinnya 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah itu. Jadi ada kenaikan dari nilai uang gitu. Nah, salah satu sebabnya karena apa? Karena inflasi. Apa yang dikatakan Mas Ali benar gitu ya. Nah, itu. Mungkin teman-teman waktu zaman sekolah dulu ya, dikasih uang jajan gitu sama orang tua 5.000 gitu ya waktu SD, itu sudah bisa beli nasi bungkus ya, sudah beli es, bisa beli jajan. Tapi sekarang 5.000 itu buat beli apa ya? Paling buat beli es dungdung gitu ya. 5.000 dulu 5.000 itu bisa beli nasi goreng Bu yang dikotakin tuh Bu, yang kalau dibuka masih dulu ya. nasi goreng. Iya. Zaman dulu tahun berapa itu Mas? Saya SD tahun 2008 Bu. Jadi masih dapat itu ya nasi kotak gitu ya, nasi goreng. Nasi goreng yang di kantin ya, bisanya dikemas di kotak gitu ya. Iya Bu, betul. Dapat nasi goreng, masih bisa buat beli es tehnya gitu ya 5.000. Iya, ada es tehnya gopek gitu. Iya betul. Nah itulah yang dimaksud time value of money. Untuk menghitung time value of money terdapat data yang tersedia sebelum melakukan kalkulasi gitu. Jadi sebelum kita lanjut untuk menghitung value of money, jadi data-data apa saja yang harus kita siapkan. Nah, ini ada nilai sekarang, present value atau PV, kemudian nilai di masa depan, future value atau FV ya, kemudian suku bunga atau interest, atau biasa dinotasikan I ini ya, kemudian waktu atau time atau biasa dinotasikan dalam N, kemudian untuk beberapa kalkulasi lain yang melibatkan cicilan atau pembayaran tetap, adanya variabel lain pembayaran atau payment bisa dinotasikan PMT ini ya, PMT ya. Ini adalah simbol-simbolnya maksudnya ya. Kemudian untuk beberapa kalkulasi lanjutan ada juga yang menambahkan faktor pertumbuhan atau growth ya. Ini adalah. Jadi diingat-ingat ya, present value itu nilai sekarang, nilai di masa depan itu future value. Kemudian suku bunga interest ini simbolnya nanti I ya. Waktu time ini dinotasikan dalam N. Biasanya ini sih 1, 2, 3, 4. 4 ini yang penting ya. Kalau 5 dan 6 ini biasanya adalah tambahan jika memang ada ya. Ada beberapa kalkulasi yang membutuhkan payment maupun growth ini ya. Nah, ini adalah formula time value of money. Ini rumusnya ya. Jadi rumus menghitung ini future value, kita future value dulu ya, nilai yang akan datang gitu. Ini future value, ini PV kali ini dalam kurung 1 tambah I, ini dalam kurung lagi, ini pangkat N. Jadi saya kasih simbol begini agar teman-teman nanti saat eksekusi di Excel-nya nanti lebih mudah ya, gitu ya. Ini ya, ini rumusnya ya.
1 ini dari mana? Ini konstanta ya, ini rumus gitu. Jadi ini dari mana 1? Nanti teman-teman bingung ya, dari mana ini 1 ya angkanya? Ini yang ketetapan ya, rumusnya sudah begini ya. Nah, kemudian rumus menghitung present value atau nilai sekarang, ini ya, PV sama dengan FV, ini dibagi 1 ditambah I-nya ini interest atau tingkat suku bunga, di sini ada keterangannya ya. Kemudian ini pangkat N itu jumlah tahun, ya. Nih, FV the future value, nilai yang akan datang ya pada tahun ke N, kemudian PV present value, nilai sekarang, I interest suku bunga, dan N jumlah tahun ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti kita belajar cara menghitungnya ya. Nah, ini contoh. Contohnya, Pak Dodi memiliki uang sebanyak 10 juta dan akan didepositokan dengan suku bunga, ini contohnya ya, suku bunga 5% per tahun gitu. Kira-kira pertambahan nilai uang saya nanti berapa? Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghitung sendiri ya, seandainya memiliki uang ingin mendepositokan di bank. Nah, nanti setelah kita mengetahui ya, suku bunganya berapa per tahun. Nah, ya, suku bunganya contohnya ada yang 2%, 3%, 5% per tahun gitu. Nanti kita bisa mengkalkulasi sendiri, menghitung sendiri. Kira-kira kalau saya depositokan 10 tahun atau 5 tahun, nanti pertambahan nilai uang saya berapa gitu. Nanti teman-teman bisa menghitung ya, menghitung sendiri ya kalau sudah mengetahui rumus ini. Jadi kita masukkan ini rumusnya ya tadi ya. Present value 10 juta. Ini pelan-pelan ya biar teman-teman paham ya. Nanti kalau kurang jelas nanti langsung, Bu kurang jelas diulangi, nanti saya ulangi, nggak apa-apa ya. Kita masukkan di sini present value 10 juta. Nah, di sini Pak Dodi memiliki uang sebanyak 10 juta. Present value ya, nilai sekarang. Ya, ini present value 10 juta. Kemudian kita lihat soalnya lagi. Nah, bunga banknya berapa? 5% per tahun. Nah, di sini I. Ya, ini adalah simbol I itu bunga, suku bunga ya. 5% atau 0,05 ya. Kalau didesimalkan ya 0,05. Nah, berapakah nilai uang tersebut pada 5 tahun ke depan? Nah, ini ya. 5 tahun lagi yang akan datang itu nilainya berapa? N ini 5 tahun ya. Karena N ini kan tahun tadi ya, ini N ya. Nilai uang tersebut pada 5 tahun ke depan. Nah, ini N. Nah, ini pertanyaannya karena ini diminta mengetahui ya, berapa nilai uang tersebut pada 5 tahun ke depan, berarti future value. Nilai 5 tahun ke depan nanti berapa nilai uangnya. Oke, kita masukkan rumusnya. Di sini adalah rumusnya tadi. Saya buka lagi ya. Ini kelihatan kan tadi ya rumus awal tadi ya. Future value, menghitung future value, nilai yang akan datang. Ini rumusnya di sini. Present value dikali ini 1 ditambah I ini adalah tingkat suku bunga, kemudian pangkat N. N itu adalah tahunnya. Oke, setelah kita tahu rumusnya, kita masukkan. Nah, di sini. Kita tinggal masukkan ke sini ya. 10 juta kita masukkan ini, nilai uang kita, present value, nilai uang kita saat ini ya. Kemudian kita masukkan juga di sini tingkat suku bunganya 0,05. Ini sudah dari 5% ini sudah kita desimalkan ya, 0,05. Kemudian berapa tahun sih kita ingin mengetahui besarnya uang kita gitu atau jumlah uang kita yang kita depositokan tadi. Di sini soalnya adalah 5 tahun ya. Oh, 5 tahun yang akan datang gitu. Jadi langsung kita di sini pangkatnya 5 di sini ya. 5 di sini kita masukkan. Kemudian kita hitung. Nah, 10 juta ini setelah kita jumlahkan ini ketemu 1,05 pangkat 5. Kemudian ketemulah angka future value. Nah, jadi nilai uang Pak Dodi 5 tahun yang akan datang adalah ini 12
Rp12.762.816 gitu ya. Jadi nilai uang yang 10 juta tadi didepositokan dengan tingkat suku bunga 5%, 5 tahun yang akan datang future value nilainya menjadi Rp12.762.816. Ya, ini yang akan diterima Pak Dodi 5 tahun ke depan. Ya, sampai di sini sudah jelas? Kalau Bu Mismis mungkin lebih paham ya, karena di perbankan ya, cara menghitungnya. Caranya beda sih Bu. Beda. Tapi nggak apa-apa lah, paling nggak sedikit banyak sama. Karena ada perhitungan bunga kredit sama bunga. Mungkin kalau di bank lebih rumit ya. Ini kita belajar mudah. Enggak sih Bu, hampir sama sih prinsipnya. Hanya saja kan kalau ini langsung di 5 tahunan ya. Kalau di kami kan perhitungannya dibagi hari gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau bunga, kalau kredit itu pasti dibagi 360. Kalau per hari. Jadi ya, kalau hitungannya bukan tahun, hari. Iya, hari. Kalau deposito dibagi 360. Oh, jadi jatuhnya harian. 365 ya. Jadi lebih kecil. 365 hari. Iya, jadi lebih kecil. Oh, dapatnya lebih kecil. Iya, sayanya untung jadinya. Oh gitu, pihak bank untung, kitanya rugi ya? Iya, kalau kredit 360, kalau tabungan 365. Oh terus gitu. Terus ada pajak Bu, pajak bunga 20% Bu. Yang kedua, ini contoh yang kedua ya. Apabila Pak Dodi menginginkan uang sebesar 20 juta di 10 tahun mendatang, berapakah yang harus Pak Dodi tabung ke deposito bank yang tingkat suku bunganya adalah 5%? Ini kita balik ya. Jika kita mengetahui dulu future value atau nilai uang kita gitu, 10 tahun mendatang itu kita ingin uang kita itu menjadi 20 juta. Nah, berapa uang yang harus kita tabungkan atau kita depositikan dengan suku bunga 5%. Nah, ini kita balik soalnya ya. Kalau yang pertama tadi, depan tadi ini kan ini ingin mengetahui ya nilai uang kita 5 tahun yang akan datang atau future value. Nah, kalau yang soal yang kedua, ini present value. Berapa sih nilai uang yang harus kita miliki saat ini yang akan kita depositikan ke bank jika kita menginginkan, ini Pak Dodi maksudnya di sini ya, menginginkan uang sebesar 20 juta di 10 tahun yang mendatang. Jadi kita harus depositonya berapa gitu ya, dengan suku bunga 5%. Ya. Ini rumusnya ya, present value di sini rumusnya ya. Kita kembali ke rumus yang tadi, yang di depan ya. Nah, di sini rumusnya menghitung nilai sekarang, present value. Nah, future value ya dibagi ini 1 ditambah I itu adalah tingkat suku bunga, kemudian dipangkatkan dengan ini N-nya itu tahun, jumlah tahun ya. Oke, nah. Kemudian kita rinci dulu ya, agar lebih mudah nanti memasukkan ke dalam rumus. Future value 20 juta. Jadi nilai yang diharapkan atau yang diinginkan Pak Dodi tadi adalah 20 juta ya. Nah, kemudian tingkat suku bunganya tadi berapa? Tingkat suku bunganya 5% atau 0,05 kalau kita desimalkan. Kemudian jangka waktunya berapa? 10 tahun. Nah, present value, nilai yang dimiliki atau uang yang dimiliki itu berapa ya? Agar 10 tahun ke depan kita mendapatkan uang sebesar 20 atau nilai uangnya itu menjadi 20 juta rupiah dengan tingkat suku bunga 5%. Nah, ini jawabannya adalah ini ya. Kita masukkan dulu rumusnya gitu ya. Present value sama dengan future value dibagi ini 1 ditambah I, ini adalah tingkat suku bunga, kemudian pangkat N, inilah tahunnya. Kita masukkan di sini ya. Future value-nya 20 juta. Kemudian ini angka 1 ditambah
0,05, ini dari 5% tadi bunga, suku bunga tadi, sudah kita desimalkan ya. Kemudian ini dipangkatkan 10, ya 10 di sini tadi adalah tahun ya, tahun 10 tahun tadi ya. Nah, kita jumlahkan semua, nah dapatlah ini, nilai uang present value sebesar Rp12.278.265. Jadi saat ini Pak Dodi harus menabung dengan nilai uang sebanyak atau sebesar Rp12.278.265 untuk mendapatkan uang Rp20 juta di 10 tahun yang akan datang. Nah, ini rumusnya ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Atau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing lagi? Jelas Bu. Iya, gimana kalau kita latihan soal-soal dulu? Boleh Bu latihan soal Bu. Di modul saya, ya baiklah. Sebentar ya. Saya cari dulu soalnya. Ini soalnya. Nah, Pak Rudi memiliki uang sebanyak 20 juta dan akan didepositokan ke bank dengan bunga 7% per tahun. Berapakah nilai uang tersebut pada 6 tahun ke depan? Nah, ini seperti yang tadi ya, contohnya sama ya. Nah, ini. Jadi di sini kita langsung aja ya. Present value-nya ini berapa ya? Uang sekarang, ya, uang sekarang yang dimiliki Pak Rudi 20 juta ya, langsung kita masukkan di sini ya. Nah, kemudian suku bunganya, tingkat suku bunganya berapa? Ya, di sini adalah 7% atau 0,07 ya. Kemudian berapa nilai uang tersebut pada 6 tahun ke depan? Nah, tahunnya adalah 6 tahun, ini N-nya 6 tahun ya. Kemudian di sini future value-nya berapa? Nah, 6 tahun ke depan nilai uangnya itu dari 20 juta menjadi berapa? Nah, kita masukkan aja langsung rumusnya di sini ya. Future value adalah present value kali 1 ditambah I, ini pangkatnya N, ya, N itu tahunnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus di sini. Ya. Nah, ketemu di sini. Jadi 6 tahun ke depan jumlah uang yang akan Pak Rudi terima adalah sebesar 30 juta 14.607 rupiah. Nah, ini ya, yang nilai yang diterima oleh Pak Rudi gitu ya, dengan suku bunga 7% pada 6 tahun ke depan, ini ya, uang yang dimilikinya adalah semula 20 juta, itu 6 tahun ke depan menjadi sebesar 30 juta 14.607 rupiah. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada soal berikutnya, ini ada di modul ya, di modul aspek keuangan ya, sudah saya share di e-learning ya. Kemudian apabila Pak Rudi menginginkan uangnya sebesar 50 juta di 12 tahun ya, pada 12 tahun mendatang, berapakah yang harus Pak Dodi tabung ke deposito bank dengan tingkat suku bunganya 7%. Ya, ini ya, jika Pak Rudi itu menginginkan uangnya itu 12 tahun yang akan datang itu menjadi 50 juta di bank dengan suku bunga 7%, ya. Tingkat suku bunganya jadi 7%. Nah, berapa uang yang harus ditabung Pak Rudi itu ya. Ini future value, nilai yang diharapkan tadi adalah 50 juta ya. Kemudian I adalah tingkat suku bunga, N-nya adalah tahun di sini. Kemudian present value-nya itu berapa? Kita harus menabung berapa agar mendapatkan nilai uang sebesar 50 juta di 12 tahun yang akan datang dengan suku bunga 7%. Nah, ini kita masukkan rumusnya. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus ini I pangkat ini N atau tahun ya, kita masukkan di sini ya 50 juta, kemudian ini suku bunganya 0,07, kemudian ini pangkatnya ini 12 ya.
atau N-nya tadi 12 tahun kita masukkan. Nah, ketemu angka di sini present value-nya sebesar Rp22.200.598. Jadi saat ini Pak Rudi harus menabung uang sebanyak Rp22.200.598 untuk mendapatkan uang senilai 50 juta di 12 tahun yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu ya, adalah cara menghitung present value dan future value ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nanti rekamannya akan saya share ya, biar Bapak Ibu nanti bisa menghitung sendiri ya, seandainya nanti saya menabung atau mendepositkan uang saya dengan suku bunga sekian, nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, nanti nilai uang saya menjadi berapa gitu, nanti bisa mengkalkulasi sendiri ya, menghitung-hitung sendiri ya gitu di rumah gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman ataupun Bapak Ibu? Bagaimana? Ada pertanyaan? Bu Miss, Mas Ali, dan teman-teman? Ya, Bu. Aman, Bu, aman. Aman. Saat ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah kuliah kita ya, sudah selesai ya materi kita hari ini, time value of money, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya untuk menghitung sendiri ya nilai uang yang akan datang gitu, yang akan didepositokan atau ditabungkan gitu ya, bisa ya dipraktekkan ya. Dan saya berharap Bapak Ibu selalu semangat ya untuk belajar gitu ya. Jangan patah semangat, karena ilmu itu penting. Dengan kita memiliki ilmu, insya Allah ilmu yang kita peroleh itu nanti akan bermanfaat ya, terutama walau sudah nanti ya. Kepala 4 juga ya, Bu? Kepala 4, iya, jangan menyerah, Bu, insya Allah gitu ya. Karena saya ya masih mengalami kendala juga sih, udah lama nggak belajar, terus harus belajar lagi gitu kan ya. Iya, semangat Bu ya, semangat ya. Ya, insya Allah bisa gitu ya, insya Allah bisa ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Silahkan dibuka dulu kameranya. Ya, oke. Kita foto bersama. Mana ini Mas Huda, Mbak Trinisha, Mas Ezra, Mbak Baby, Mas Gilang, Mbak Yustika, Mas Ali, Mas Riki, Mbak Nurul Atika. Buka dulu kameranya, kita foto bersama. Oke. Oke, baiklah. Senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Ya, oke. Baiklah. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga host ya. Terima kasih IBM Asmi. Semoga sukses selalu. Oke, saya izin live ya. Terima kasih. Dadah Ibu. Ya, dadah.